Kehidupan adalah realita yang terbangun dari kumpulan nasib. Nasib itu terbangun dari karakter. Karakter itu terbangun dari kebiasaan, dan kebiasaan adalah tindakan yang berulang. Lantas, apa yang ada di balik tindakan yang tidak tampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi inspirasi dan motivasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Diakui atau tidak, dalam kehidupan seringkali kita menemukan prasangka-prasangka. Di antaranya, banyak orang berprasangka mengapa doa kita belum dikabulkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema mengapa doa belum dikabulkan. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kami bisa membuat video-video berikutnya yang bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami mengapa doa belum dikabulkan. Pertama, memahami spiritual. Kemapanan finansial menjadi topik yang hangat belakangan ini. Ya, topik yang hangat, dan salah satu isunya adalah jaminan pendapatan, bahkan jaminan di hari tua. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini yang sangat penting untuk kita bahas adalah tentang spiritual atau entrepreneurship, yaitu sebuah tuntunan menuju kemapanan finansial melalui bisnis dan investasi secara spiritual. Spiritual yang kami maksudkan adalah merujuk pada nilai-nilai murni yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Nilai-nilai inilah yang memampukan para sahabat memimpin peradaban selama 7 abad, dan dengan nilai-nilai ini pula para sahabat memperoleh kemakmuran dan dikenang setiap prestasi-prestasinya. Adapun entrepreneurship merujuk pada sifat sungguh-sungguh, teguh, dan tangguh yang lazim dipraktekkan oleh seorang entrepreneur. Namun, pengetahuan ini bukan hanya untuk pengusaha saja, melainkan seorang karyawan pun bisa untuk sungguh-sungguh merintis karirnya menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Kemudian untuk yang kedua yang perlu kita pahami, mengapa doa belum dikabulkan? Yaitu memahami kuantum. Perlu kita sadari bahwa selama ini kita tertutup dengan dunia materi. Semuanya diukur dengan uang. Apa-apa uang, ujung-ujungnya duit. Inilah fakta dan realita yang telah menutupi kita, dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di balik materi itu ada dimensi lain yang
lebih indah, lebih menenteramkan, dan lebih menyejahterakan. Dalam penelitian modern, hal ini dibahasakan dengan istilah kuantum, yaitu dimensi yang berbeda di balik materi yang menentukan seluruh hidup manusia. Dunia kuantum ini tidak terlihat secara kasat mata, namun ia terasa. Contohnya, ketika Anda membeli air minum dalam kemasan misalnya, kemudian sang penjual dengan kasarnya melempar air kemasan itu kepada Anda, lalu menagih Anda untuk segera membayar dengan membentak-bentak pula. Nah, lalu apa perasaan Anda? Marah? Kesal? Kecewa? Nah, bukankah tujuan Anda untuk membeli air kemasan itu telah tercapai? Tapi kok Anda masih kesal, masih marah, masih kecewa? Ya, tentu karena ada dimensi lain dari tujuan kita membeli air kemasan itu. Sesuatu yang tidak kasat, sesuatu yang tidak terlihat dan kasat mata. Nah, inilah keadaan kita sekarang. Banyak orang yang sudah mengantongi uang, tapi mengapa nggak bahagia juga? Pasalnya, uang tidak bisa membeli dunia kuantum. Cinta, adakah yang bisa melihat cinta? Harmonis, adakah yang bisa melihat harmonis? Tentram, adakah yang bisa melihat tentram? Nah, itulah dunia kuantum. Tak terlihat secara kasat mata, dan dunia kuantum ini semakin dalam ternyata malah semakin halus dan semakin dahsyat. Masih ingat kekuatan bom atom? Berapa besar senjatanya? Uranium yang diledakkan tidak lebih dari 1 kilogram. Akan tetapi dampaknya bagi Hiroshima dan Nagasaki masih terasa sampai 30 tahun lamanya. Maka jika kita mengaktifkan kekuatan kuantum yang ada dalam diri kita, pastilah akan dahsyat dampaknya bagi orang yang bekerja sekalipun. Nah, spiritual adalah potensi terbesar manusia yang sering terlupakan. Kita sebagai manusia juga punya level-level energi seperti benda. Anda dan kita semua mengalaminya, walaupun mungkin tidak menyadarinya. Kehidupan adalah realita yang terbangun dari kumpulan nasib. Nasib itu terbangun dari karakter. Karakter itu terbangun dari kebiasaan, dan kebiasaan adalah tindakan yang berulang. Lantas, apa yang ada di balik tindakan yang tidak tampak? Nah, itulah pikiran, itulah perasaan, dan itulah spiritual kita. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Kemudian untuk yang ketiga, yang harus kita pahami mengapa doa belum dikabulkan, yaitu memahami pikiran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu jiwa mereka. Al-Quran surat yang ke-13 ayat 11. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Manakala buku-buku barat mengobrak-abrik soal kemakmuran, seluruhnya mengerucut pada kenyataan dan pernyataan bahwa rahasia kemakmuran adalah menguasai pikiran. Sekali lagi, pikiran. Pun yang membedakan antara si kaya dengan si miskin adalah mindsetnya, yaitu sudut pandang tentang kehidupan. Baik pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif
Yang menarik adalah bahwa setiap pikiran itu adalah doa. Ya, doa. Kenapa? Karena saat akal kita fokus pada sesuatu, maka kita sedang menghadirkan suatu realita. Tak sedikit orang yang mengeluh doanya tidak dikabulkan Tuhan. Padahal ia sudah berdoa dan beramal, tetap saja tidak dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya ini adalah prasangka yang keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah selalu mengabulkan doa yang kita ucapkan. Ketika akal kita berpikir serius dan fokus pada sesuatu, ia memiliki daya yang sangat kuat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya doanya itu terkabul. Allah yang berfirman, "Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan." Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Ada beragam kajian tentang doa yang tidak terkabul. Mungkin belum saatnya, mungkin tinggal menunggu saja, mungkin diganti dengan yang setara, mungkin masih banyak dosa, mungkin disimpan untuk akhirat, dan lain sebagainya. Intinya, kita harus selalu positive thinking terhadap doa yang kita ucapkan. Dalam berdoa, ada pula orang berdoa hanya dengan lisannya saja, berbeda dengan pikiran dan hatinya, bahkan kontra, bertentangan. Contoh, orang berdoa agar hidupnya kaya, namun akal fokusnya pada kemiskinan. Dia menyesali kemiskinan dan ingin keluar dari kemiskinan, berpikir siang malam bahwa dirinya teramat miskin sehingga tidak mampu membayar utang. Ada ketidakcocokan antara lisan dan fokus pikirannya. Doa yang terkabul adalah doa yang sesuai antara lisan dan fokus pikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Saat kita menyangka diri kita miskin, maka miskinlah kita. Saat kita menyangka diri kita tua dan lemah, maka tua dan lemahlah kita. Saat kita berprasangka Tuhan itu tidak adil, maka ketidakadilanlah yang akan menghampiri kita. Lalu siapa yang berperan dalam menyangka itu? Nah, akallah yang melakukan itu. Akallah yang melakukan itu semua. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Demikianlah motivasi-motivasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan selalu positif dalam berpikir, sehingga doa-doa yang selalu kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.